pemirsa, Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia, semuanya ada. Wah, ada wajah baru nih, Kristina. Betul banget, tentunya pada segmen kali ini kami kehadiran narasumber yang sangat cantik yang sudah ada di tengah-tengah kita, yakni Teh Almadina Rahmaniar. Halo, selamat datang. Halo, assalamualaikum. Selamat datang. Iya, alhamdulillah ya. Karena untuk saat ini nih banyak banget berita beredar mengenai terkait remaja Kekerasan yang dilakukan oleh remaja. Betul banget. Dan untuk itu pemirsa, mungkin pada segmen kali ini kita akan membahas apa sih yang menjadi penyebab sehingga remaja ini menjadi pelaku kekerasan. Mungkin untuk Teh Alma sendiri, berdasarkan pendapat Teh Alma, ini penyebab utama dari seorang remaja sebagai pelaku kekerasan ini sebenarnya apa sih Teh yang melatar belakangnya? Kalau berbicara apa sih penyebabnya, banyak ya penyebab anak atau remaja ini melakukan tindak kekerasan. Bisa faktor biologis, bisa faktor lingkungan, faktor keluarga, kemudian juga faktor peer group. Kalau remaja kan erat dengan yang namanya komunitas ya, gitu ya, lingkungan sosial. Apalagi kalau sekarang ada faktor yang namanya media juga sekarang, gitu ya, media sosial terutama. Jadi kalau dibilang penyebabnya apa, ya diantara itu banyak sekali yang akan bisa menjadi penyebab gitu. Jadi banyak ya penyebabnya, diantaranya ialah tadi tuh ya ada latar belakang mungkin ya, terus juga lingkungan ini sangat berpengaruh ya. Kalau tadi kan sebelumnya Teh Alma singgung nih, kalau misalnya faktor keluarga juga termasuk dalam salah satunya. Nah, apakah keluarga yang tidak stabil ini juga menjadi salah satu faktor dari terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh remaja nggak nih Teh? Sebetulnya kalau berbicara stabilnya dalam kondisi apa? Kalau misalnya pengaruh orang tua terhadap kekerasan itu lebih kepada bagaimana sih pola asuh orang tua dalam membentuk karakter anak ini gitu. Karena anak yang kan remaja ini masih masuk anak ya, karena mereka belum masuk fase dewasa, masih peralihan ya. Remaja itu anak yang mau menjadi dewasa, jadi masih dikatakan sebagai anak gitu ya. Jadi mereka itu melakukan tindak kekerasan itu tidak begitu saja, tapi ada faktor-faktor yang melatar belakangi, dan itu mungkin saja proses yang sudah lama gitu, diawali dengan pola asuh orang tua yang seperti apa gitu. Mungkin ini untuk lingkungan sendiri, seperti misalkan sekolah atau teman sebaya. Ini menurut Elma, apakah besar nggak sih faktor tersebut yang mempengaruhi perilaku ini menjadi sebuah hal yang menyimpang? Iya, tadi ya kan diawali dengan pola asuh orang tua gitu ya. Karena yang namanya tindak kekerasan itu biasanya berawal dari bagaimana pembentukan karakter sejak usia dini, kemudian beralih ke usia anak sekolah, mereka mengalami lingkungan sekolah, kemudian ketika mereka masuk remaja, ini yang lebih mengkhawatirkan karena tadi mereka confirm dengan peer groupnya, dengan lingkungannya, dan anak remaja itu lebih mempercayai lingkungannya dibandingkan orang tuanya karena sudah beralih ya. Jadi kalau dikatakan seberapa besar, sangat besar pengaruhnya bagi anak gitu ya untuk lingkungan itu sendiri. Gitu. Berarti harus benar-benar dibenahi ya, baik itu dari lingkungan keluarganya, terus juga lingkungan baik itu sekolah dan juga teman-teman sekolah juga sangat mempengaruhi sekali ya. Nah, tapi aku penasaran nih Teh, kira-kira seberapa besar sih pengaruh media terhadap kelakuan remaja terhadap kekerasan ini? Karena kan seperti yang kita tahu, kalau misalnya saat ini nih banyak anak di usia bawah umur juga udah mulai main internet gitu kan ya, berarti kan kayaknya mungkin apakah hal tersebut juga menjadi salah satu pengaruh yang besar nggak nih Teh? Iya, sekarang media sosial ini menjadi tantangan terbesar sebetulnya ya gitu ya, karena di sini banyak peluangnya tapi juga banyak sekali tantangannya terkait dengan kekerasan juga seperti itu gitu ya. Jadi agresivitas anak itu terkadang semakin distimulasi oleh adanya tayangan-tayangan di media sosial gitu. Jadi kalau misalnya bercerita apakah berpengaruh, iya media sosial ini sangat berpengaruh besar, makanya masih tetap diperlukan bagaimana sih pola asuh orang tua ketika menemani anaknya bermain gadget misalnya, karena itu akan sangat berkaitan dengan nanti bagaimana perilaku anak, termasuk perilaku kekerasan. Intinya gitu. Kembali lagi kepada pola asuh keluarga itu sendiri bagaimana ya. Oke, untuk selain mungkin itu kan di faktor eksternal ya. Kalau faktor internalnya nih, kalau misalkan dia mengalami stres atau masalah dan konflik pribadi, itu sangat memicu tentunya ya Teh.
Iya, jadi apapun yang terjadi di eksternal itu kan pasti akan berkaitan dengan internal anaknya seperti apa gitu ya. Setiap orang pasti punya emosionalnya sendiri, punya agresivitasnya sendiri gitu. Nah, itu akan muncul atau terpantik ketika lingkungannya tidak stabil gitu. Jadi emosi ini bagaimana caranya supaya terarah, ya marilah kita sebagai orang tua ataupun lingkungan terdekat anak untuk mengarahkan harus seperti apa sih emosi ini diarahkan ke hal-hal yang lebih positif gitu. Apalagi ini berbicara terkait remaja, tentunya emosinya ini lagi nggak stabil ya. Betul, harus diarahkan ke hal-hal yang positif dan tentunya ini harus membangun karakter-karakter yang baik juga. Betul. Tapi kembali ke soal pihak keluarga sendiri, Teh. Kalau misalnya dari segi masalah ekonomi, Teh, apakah ini juga memainkan peran penting nggak sih dalam hal tersebut, Teh? Kira-kira gimana nih? Oke, sebetulnya kalau berbicara masalah ekonomi, apakah ada pengaruh? Tentu ada pengaruhnya. Tapi kalau berbicara faktor keluarga, sebetulnya bukan hanya terfokus pada faktor ekonomi, tapi tadi pola asuhnya seperti apa, karena mau ekonominya di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, tapi kalau misalnya bonding dengan orang tuanya udah bagus, attachment dengan orang tuanya sudah bagus, maka si anak ini juga akan mempunyai karakter yang baik gitu. Jadi faktor ekonomi ini hanya sebagian kecil yang akan mempengaruhi gitu. Oke. Kalau untuk dari faktor pendidikannya sendiri nih, dari segi orang tua maupun sekolah, ini agar mengarahkan si anak tersebut ke arah yang baik, mengolah emosinya tersebut ke arah yang baik, ini harus bagaimana ini, Teh? Iya, tentu harus ada kesadaran ya dari orang tua maupun lingkungan sekolah anak gitu ya. Karena kalau kita merunut dengan peraturan pemerintah pun sebetulnya sudah ada peraturan daerah di Jawa Barat khususnya nomor 3 tahun 2021 yang menjelaskan tentang bagaimana sih penyelenggaraan perlindungan anak gitu ya. Ada di situ pasal 6 bab 3 tentang hak anak, bahwa anak ini harus tumbuh, anak punya hak untuk tumbuh dan berkembang dan bahkan terhindar dari yang namanya kekerasan dan diskriminasi. Jadi hal itu juga sudah seharusnya menjadi acuan bagi para orang tua ataupun guru di sekolah gitu ya, lingkungan di sekolah, bagaimana sih membentuk supaya anak ini bisa tetap berada di lingkungan yang aman, nyaman, dan mereka terhindar dari hal-hal yang negatif gitu. Tapi aku penasaran banget ya kalau misalnya menyinggung soal keluarga nih, kira-kira nih bagaimana sih pola asuh orang tua dalam pengawasannya untuk anak-anak ini agar tidak melakukan tindak kekerasan itu sendiri, itu kira-kira gimana ya? Jadi karena sekarang tadi ya orang tua ini berperangnya bukan hanya dengan anaknya tapi juga dengan media sosial sekarang ya gitu ya, tantangan terbesarnya. Nah, yang namanya anak itu kalau misalnya terlalu dikekang juga salah gitu ya. Jadi kita harus bisa menjadi teman yang baik kepada anak gitu ya. Kita tahu lingkungan anak di luar seperti apa, dia bergaul dengan siapa. Kemudian kita harus bisa open mind bahwa apa sih yang dihadapi oleh anak, lingkungan yang seperti apa, kesenangan anak itu apa. Nah, kita berupaya untuk menjadi teman yang baik gitu ya. Walaupun misalnya ada kesalahan-kesalahan anak, jangan sampai kita langsung menghakimi anak, betul. Jadi sebaiknya kita bisa mentoleransi mana yang masih bisa dibenahi dan mana yang memang sudah tidak boleh, betul-betul tidak boleh, itu pun dengan cara yang bijaksana gitu. Jadi lebih baik jangan terlalu dikekang ya, karena betul. Nanti si anak nantinya malah memberontak. Iya, gitu ya. Justru malah sembunyi-sembunyi. Iya. Gitu. Bahaya ya. Iya. Tapi akhir-akhir ini juga aku sering banget mendengar berita terkait si anak tersebut menjadi pelaku kekerasan ini karena faktor bullying. Betul. Iya. Menurut Teh Alma dalam menghadapi hal tersebut ini bagaimana, Teh? Ya, jadi kalau kita berbicara bullying itu sebetulnya akan menjadi hal yang efeknya jangka panjang. Karena yang namanya bullying ini bukan hanya kepada korbannya itu sendiri, tapi si korban ini akan membentuk perilaku yang akan nantinya dia, apakah dia menjadi kekerasan kepada orang lain atau malah dia menjadi membuli juga kepada orang lain. Karena kebanyakan orang yang dibully itu, orang yang membuli itu dia punya emosional yang tidak tersalurkan gitu. Begitupun dengan orang yang dibully. Ketika dia dibully, siapa sih orang yang nyaman dibully? Kan pasti nggak ada yang merasa nyaman dibully. Akhirnya dia memendam itu karena dia tidak berani gitu. Sehingga dia menjadi korban karena dia tidak berani untuk speak up atau dia tidak berani untuk memberontak. Nah, emosi yang dia pendam itu akan menjadi permasalahan baru. Karena ketika dia memendam sesuatu, dia akan melarikan emosinya kemana?
gitu. Meluapkannya ke hal-hal yang seperti apa? Itu kalau hal-hal negatif tentu akan menjadi sebuah kekerasan gitu. Dan ini mungkin warning banget ya bagi lingkungan pendidikan, terus juga orang tua yang menjadi faktor utama dalam membentuk karakter si anak tersebut ya. Tapi aku penasaran ya Teh, kira-kira kalau misalnya remaja ini melakukan kekerasan itu mereka melakukannya secara dengan sadar nggak sih? Maksudnya kan pasti dia tahu kan konsekuensi apa yang akan didapatkan nantinya gitu. Kok maksudnya bisa gitu loh? Kalau berbicara sadar atau tidak, kemungkinan bisa jadi mereka sadar dengan sadar melakukan itu. Tapi yang namanya remaja, mereka belum tahu batasannya seperti apa. Makanya masih dikatakan remaja. Mereka belum masuk pada fase dewasa, di mana ketika sudah dewasa sudah memahami mana yang benar, mana yang salah. Remaja mungkin tahu bahwa itu salah, itu benar. Tapi ketika itu salah pun yang namanya remaja, keinginannya harus terpenuhi gitu ya. Jadi emosinya harus tersampaikan gitu ya. Walaupun dia tahu dengan cara yang salah, tapi yang namanya anak remaja, mereka belum mengenal resiko apa sih ke depan gitu. Jangka panjangnya seperti apa masih gitu. terlalu menggebu-gebu ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Teh, tolong berikan bagaimana cara atau pola asuh yang baik untuk anak bagi orang tua di rumah. Silahkan Teh. Iya, pola asuh itu banyak macamnya ya, tapi ketika kita bisa bersikap bijaksana kepada anak, bisa memposisikan kapan kita bisa menjadi orang tua, kapan kita bisa menjadi teman gitu ya. Jadi sehingga kita bisa tahu anak kita itu seperti apa. Kita akan lebih mengenal anak kita ketika kita bisa membuka diri kepada anak. Kalau misalnya kita sebagai orang tua terlalu fokus dengan posisi kita sebagai orang tua yang melarang ini dan itu justru akan menutup ruang bagi kita untuk bisa dekat dengan anak. Oh demikian, wah luar biasa banget ya perbincangan kita hari ini. Sebenarnya masih banyak banget sih yang ingin kita tanyakan, tapi kita sangat berbatas dengan waktu pemirsa. Sebelumnya terima kasih banyak ya. Sharingnya sangat berguna banget, bermanfaat juga untuk para pemirsa di rumah ya Krisna ya pastinya. Iya, tapi kita jeda dulu pemirsa, nanti kita akan balik lagi dengan, kan nanti kita mau ngapain? Nanti kita mau tips and tricks apa ya? Kita dulu ya. Oke pemirsa, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di Etalase Indonesia. Terima kasih Elma. Terima kasih